Halo Sobat Bumi. Kali ini kita akan membahas seputar bencana alam dan mitigasinya. Ayo kita bahas, kenapa ya Indonesia rawan bencana? Secara geologi, Indonesia itu diapit oleh 3 lempeng, yakni Eurasia, Pasifik, dan India Australia. Kecuali pada Kalimantan bagian barat, tengah, selatan itu tidak ditemukan sumber gempa loh. Dan secara hidrometeorologi, Indonesia itu terletak di garis khatulistiwa yang mengakibatkan Indonesia memiliki 2 musim loh. Yang pertama musim hujan yang mengakibatkan puting beliung, longsor, dan banjir. Kemudian musim kemarau yang mengakibatkan kekeringan dan kebakaran. Seram juga ya Indonesia itu. Karena secara geologi dan hidrometeorologi, sehingga Indonesia itu rentan bencana. Jadi apa yang harus kita lakukan? Memahami seperti apa mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana dalam menghadapi ancaman bencana. Erupsi gunung api. Mekanisme terjadinya gunung api. Awalnya di bawah permukaan bumi, lapisan bumi selalu bergerak karena bumi berotasi, sehingga mengakibatkan lempeng terus bergerak. Karena lempeng terus bergerak, lempeng benua dan lempeng samudra pun bertumbukan. Lempeng samudra menerobos ke bawah lempeng benua, karena lempeng benua itu memiliki densitas yang lebih besar. Bawah permukaan bumi itu berwujud gel dan sangat panas. Semakin ke bawah permukaan, semakin tinggi suhu dan tekanannya. Mekanisme gunung erupsi. Lempeng benua dan lempeng samudra itu bertumbukan. Kemudian lempeng yang lemah dan lempeng samudra akan menunjam ke bawah lempeng benua. Gesekan antar kedua lempeng mengakibatkan lelehnya batuan penyusun lapisan bumi atau cairan melting, dan akan berusaha naik ke atas permukaan karena temperatur dan tekanan yang tinggi. Maka gunung tersebut erupsi dan memuntahkan lava pijar. Mitigasi bencana yang dilakukan pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Pra-bencana yang dilakukan, perhatikan arahan dari instansi terkait atau PVMBG situasi gunung yang erupsi. Siapkan masker, kacamata, dan pakaian tebal guna mengatasi debu vulkanik. Mengetahui jalur evakuasi yang sudah disediakan oleh pihak berwenang. Siapkan berkas penting, makanan, uang tunai, lampu senter, dan obat-obatan untuk mengungsi. Saat bencana harus dilakukan, tidak berada di lokasi yang sudah ditetapkan PVMBG untuk dikosongkan, tidak berada di lembah atau aliran sungai, hindari tempat yang terbuka untuk melindungi diri dari abu letusan gunung api. Kenakan pakaian tertutup dari kepala sampai kaki untuk melindungi tubuh. Pasca bencana yang dilakukan, kurangi terpapar dari debu vulkanik, hindari berkendara di daerah hujan abu vulkanik dikarenakan akan merusak mesin kendaraan Anda. Bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik karena akan merusak atap rumah. Waspada wilayah aliran sungai yang berpotensi terlanda bahaya lahar pada musim hujan. Selanjutnya, kebakaran. Mekanisme terjadinya kebakaran. Lebih dari 70% kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Padahal, jika terjadi korsleting listrik, Sikring atau MCB akan otomatis memutus arus listrik sehingga tidak menimbulkan kebakaran. Lalu, mengapa banyak berita menyebut kalau korslet listrik berujung pada kebakaran rumah? Nah, pertama, kita harus sama-sama mengetahui dulu bahwa instalasi listrik di dalam rumah adalah tanggung jawab pemilik rumah. PLN hanya berwenang sampai dengan kWh meter pelanggan. Kedua, PLN selalu memasang suatu alat pengaman pada kWh meter sehingga jika terjadi arus pendek atau korslet, maka seluruh listrik di rumah tersebut akan otomatis padam. Namun, ada kalanya alat pengaman tidak bekerja saat terjadi korslet. Nah, ini adalah akibat jika kWh meter atau Sikring diotak-atik sendiri. Salah satunya apabila MCB yang ada di kWh meter diganjal atau dibypass untuk memperoleh daya yang lebih besar dari daya kontrak. Apalagi jika pelanggan menyambung langsung listrik dari jaringan PLN seperti yang sering dilakukan untuk pos keamanan.
Waduh, tindakan ini juga sangat berbahaya karena tanpa pengaman. Musim kemarau panjang sering mengakibatkan alat-alat elektronik di rumah lebih mudah panas. Alat elektronik yang panas ini juga membahayakan karena bisa mengakibatkan ledakan kecil atau bahkan besar. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengamankan instalasi listrik di rumah agar terhindar dari kebakaran? Dengan memahami mitigasi bencana, yakni yang dilakukan pas pra-bencana, saat bencana dan pasca bencana. Pra-bencana yang dilakukan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengamankan instalasi listrik di rumah agar terhindar dari kebakaran? Jangan otak-atik meter listrik sendiri. Kalau ada kendala, laporkan kepada petugas PLN. Bisa langsung menghubungi kontak center PLN 123. Cek instalasi arus listrik maksimal setiap 10 tahun sekali. Jangan sampai ada kabel rusak karena panas atau karena digigit tikus atau karena alasan lain. Serahkan kepada pekerja instalatir yang paham instalasi listrik rumah. Cek steker di rumah Anda. Jika sudah terdapat warna kehitaman di sekitarnya, segeralah ganti. Jangan menumpuk steker secara berlebihan karena akan menimbulkan panas berlebihan dan berpotensi menimbulkan kebakaran. Gunakan peralatan listrik yang berkualitas. Jangan terkecoh harga yang murah padahal kualitasnya rendah. Jangan dekatkan peralatan listrik dengan benda-benda mudah terbakar seperti gas, gorden, atau kertas. Jangan biarkan kontak peralatan seperti TV, setrika, atau charger handphone menetap pada stop kontak pada waktu lama, dan hindari menggunakan tusuk kontak terlalu longgar. Kemudian, tidak membakar rumput di hutan pada musim kemarau dan cuaca berangin. Jarak minimal melakukan pembakaran sampah 50 kaki dari bangunan dan 500 kaki dari hutan. Pastikan api sudah mati sudah melakukan pembakaran. Saat bencana. Apabila kebakaran baru saja terjadi, jangan panik. Segera hubungi pemadam kebakaran dan kontak center PLN 123 untuk memadamkan listrik di area sekitar rumah yang terbakar. Usahakan Anda memiliki alat pemadam api ringan di rumah dan pastikan isi dari alat tersebut diganti setahun sekali. Segera putus aliran listrik di rumah dengan mematikannya langsung dari sikring panel pusat di rumah. Jika api telah menjalar atau sedikit membesar, gunakan alat pemadam api. Jangan gunakan air atau alat lain jika listrik belum mati. Jika api sangat besar, selamatkan diri Anda dan tunggu pemadam kebakaran. Pasca bencana yang harus kita lakukan ya. Nah, jika setelah listrik di rumah aman, maka kita akan terhindar dari bahaya kebakaran. Yuk, peduli instalasi listrik di rumah kita. Simulasi. Saat terjadi kebakaran, pakai masker untuk melindungi pernapasan Anda. Kemudian segera keluar ruangan, lalu matikan instansi listrik. Banjir. Mekanisme terjadinya banjir. Faktor alaminya dikarenakan hujan lebat sehingga air sungai meluap. Banjir juga terjadi karena ulah manusia, yakni membuang sampah ke sungai. Penggundulan hutan yang berakibat erosi dan mendangkalkan sungai. Berkurangnya daerah resapan air karena alih fungsi lahan. Seperti banyaknya pemukiman di sekitar sungai berakibat penyempitan badan sungai. Kita lakukan mitigasi bencana, yakni pada pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Pra-bencana dan sebelum bencana, kita harus mengetahui apakah daerah kita rawan banjir. Merencanakan tempat pertemuan apabila anggota keluarga tidak dalam satu lokasi. Hindari membangun di daerah rawan banjir kecuali ada penguatan dan peninggian bangunan rumah. Menyimpan berbagai dokumen penting di tempat yang aman. Mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui banjir. Oke. Saat bencana, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Apabila masih sempat waktu, amankan barang penting ke tempat paling tinggi di rumah Anda. Waspada tempat yang tergenang air seperti saluran air, jangan evakuasi di sekitarnya. Matikan semua instansi listrik untuk menghindari risiko korsleting. Bawa dokumen penting saat pengungsian. Pasca bencana. Hindari air banjir karena air banjir kemungkinan kontaminasi cacar berbahaya dan instalasi listrik. Kembali ke rumah sesuai perintah dari pihak yang berwenang. Hindari jalan yang airnya baru saja surut karena jalan bisa saja keropos dan ambles. Hati-hati ketika memasuki rumah karena ancaman kerusakan yang tak terlihat misal pada pondasi.
Saat sudah diinformasikan akan terjadi banjir di kawasan rumah Anda, tetap tenang dan jangan panik. Bawa dokumen dan barang berharga Anda. Jangan lupa matikan listrik. Tanah longsor. Mekanisme terjadinya tanah longsor. Siang hari yang cerah dan tenang, kadang berubah menjadi badai dan hujan angin. Kemudian kita perhatikan apabila intensitas hujan semakin deras dan intensif, air akan terserap dan mempengaruhi beban di dalam tanah. Air mulai mengikis bagian permukaan dari bidang longsor. Pohon yang menopang tanah akan kehilangan keseimbangannya. Lereng mulai kehilangan kekuatan akibat beban yang berlebih. Sebelum akhirnya air menyusup ke batuan kedap air pada bidang gelincir, menyebabkan lereng kehilangan gaya penahan akibat beban di atasnya. Kemudian, sehingga bidang gelincir tidak kuat menahan beban dan terjadilah longsor. Kita lakukan mitigasi bencana, yakni pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Pra-bencana atau sebelum bencana, jangan menggundul hutan. Waspada ketika curah hujan tinggi. Membuat selokan yang kuat untuk mengalirkan air hujan. Mendirikan bangunan dengan fondasi yang kuat. Pembuatan tanggul penahan menghindari runtuhan batu. Penghijauan di sekitar lereng dengan tumbuhan akar tunggal seperti durian, nangka, petai, dan lain-lain. Sebaiknya tanaman jangan terlalu rapat dan selingi dengan tanaman yang lebih pendek dan ringan. Saat bencana, lakukan segera evakuasi untuk menjauhi suara gemuruh atau arah datangnya pelongsoran. Apabila mendengar suara sirine peringatan longsor, segera evakuasi ke daerah zona evakuasi yang telah ditentukan. Beberapa wilayah Indonesia sudah dilengkapi sistem peringatan dini longsor. Pasca bencana, yang lakukan hindari wilayah longsor karena kondisi tanah yang labil. Apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi longsor susulan. Tsunami. Mekanisme terjadinya tsunami. Awalnya terjadi patahan lempeng di bawah dasar laut. Proses tsunami ini berawal dari gerakan vertikal pada lempeng yang berupa patahan atau sesar. Patahan ini menyebabkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba, atau dalam fase ini dinamakan gempa bumi. Karena adanya gempa bumi ini, keseimbangan air laut di atasnya terganggu sehingga terjadinya suatu aliran energi air laut. Energi air laut ini berupa gelombang yang bergerak menuju pantai yang dikenal sebagai tsunami. Tapi tidak semua tsunami disebabkan gempa bumi. Ada juga yang disebabkan letusan gunung berapi atau adanya asteroid yang jatuh ke laut, dan ada yang disebabkan oleh longsoran tanah. Dan hanya gempa bumi yang berkekuatan sekurang-kurangnya 6,5 skala Richter. Lokasi terjadinya gempa bumi juga menjadi pertimbangan. Gempa bumi yang berpusat di tengah laut dangkal 0-30 km dapat menyebabkan proses terjadinya tsunami lebih cepat sampai daratan. Tanda-tanda terjadinya tsunami. 1. Terjadinya gempa. 2. Air pantai tiba-tiba surut dan banyak ikan menggelepar di pantai. 3. Terdengar suara gemuruh. 4. Gelombang pasang sangat tinggi.
alat pendeteksi tsunami seperti pada gambar. Dilakukan mitigasi bencana yakni prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Prabencana yang dilakukan: 1. Ketahui tanda-tanda sebelum tsunami terjadi, seperti terjadi gempa jangka lama, air pantai tiba-tiba surut dan banyak ikan menggelepar di pantai, adanya suara gemuruh dari tengah lautan, dan gelombang pasang sangat tinggi. 2. Memantau informasi dari media terkait potensi tsunami. Segera evakuasi ke daerah tinggi setelah gempa besar mengguncang. Mengetahui jalur tercepat evakuasi ke daerah tinggi. Saat bencana: 1. Segera bawa keluarga mengungsi ke daerah yang lebih tinggi. 2. Bawa dokumen penting dan persedia makanan secukupnya. Tetap pantau informasi dari instansi terkait selama di daerah pengungsian. Apabila sedang berlayar, tetaplah berlayar dan jauhi pelabuhan. Apabila dalam kondisi macet, segera kunci kendaraan dan pergi mengungsi. Jika bencana yang dilakukan, pastikan sudah dinyatakan aman oleh instansi terkait untuk bisa kembali ke kediaman masing-masing. Tetap utamakan keselamatan Anda, bukan barang Anda. Hati-hati instalasi listrik dan pipa gas. Buanglah makanan yang terkena genangan. Hindari air yang menggenang karena kemungkinan terkontaminasi zat berbahaya dan ancaman tersengat listrik. Seperti contoh, saat tanda-tanda tsunami sudah terjadi, amankan segala berkas-berkas penting dan bawa bersedia makanan secukupnya. Lalu segera evakuasikan diri Anda. Segeralah mengungsi ke daerah yang lebih tinggi. Dan bawa berkas serta persediaan makanan. Selama di pengungsian, pantau informasi terkait potensi tsunami ya. Puting beliung. Mekanisme terjadinya puting beliung. Awalnya itu terjadi pemanasan udara, sehingga suhu udara mengembang, naik ke permukaan, lalu membentuk awan cumulus. Seiring berjalannya waktu, awan cumulus pun semakin menebal, sehingga terjadilah pembentukan awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus akan menarik massa udara, sehingga massa udara akan naik. Lalu, seiring berjalannya waktu, massa udara tersebut akan berkumpul dan akan membentuk angin puting beliung. Semakin bertambahnya waktu, angin puting beliung akan semakin cepat. Kemudian kita akan melihat tingginya kecepatan puting beliung mengakibatkan seberapa parah dampak kerusakan suatu objek. Seperti ilustrasi berikut. Ketika kecepatan 0 sampai 73 mph, kerusakannya seperti berikut. Ketika kecepatan 73 sampai 112 mph, kerusakannya seperti berikut. Ketika kecepatannya 113 sampai 157 mph, kerusakannya seperti berikut. Ketika kecepatannya 158 sampai 206 mph, kerusakannya seperti berikut. Ketika kecepatan 207 sampai 260 mph, dampak kerusakannya seperti berikut. Ketika kecepatan 261 sampai 318 mph, dampak yang diakibatkan itu sangat fatal. Kita lakukan mitigasi bencana. Pembagiannya prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Pada prabencana, kita harus membuat rumah atau bangunan yang kokoh. Kemudian meningkatkan pengetahuan akan puting beliung dan cara penyelamatan diri. Perhatikan tanda-tanda terjadinya puting beliung, seperti udara terasa panas lalu munculnya awan gelap yang berlangsung hingga sore hari. Saat bencana, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu lalu kunci.
Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika ada potensi petir akan menyambar, segera membungkuk, duduk, dan peluk lutut ke dada seperti gambar berikut. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi seperti tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar. Segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Pasca bencana, kita lakukan. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera beri pertolongan darurat. Lapor kepada yang berwenang terkait kerusakan seperti instansi listrik, gas, dan fasilitas umum lainnya. Jika dalam perjalanan, teruskan kembali dengan berhati-hati. Kekeringan. Mekanisme terjadinya kekeringan dikarenakan musim kemarau yang berkepanjangan mengakibatkan kekurangannya pasokan air. Prabencana yang harus dilakukan: menjaga sumber atau mata air. Kedua, tidak merusak hutan atau cagar alam. Ketiga, membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. Keempat, secara kolektif buat waduk atau embung untuk menampung air hujan dan akan dipergunakan saat musim kemarau. Saat bencana yang dilakukan: melapor dan minta air bersih ke pihak yang berwenang. Kedua, mengatur jadwal penggunaan air yang masih ada. Tiga, pelaksanaan hujan buatan atau TMC. 4. Simak informasi dari media massa yang sumber resminya itu dari pemerintah. Dan pasca bencana yang dilakukan: membuat sumur resapan atau biopori, membuat waduk atau bendungan untuk menampung air hujan. Gempa bumi. Mekanisme terjadinya gempa bumi. Terjadi pertemuan antara dua lempeng, yakni lempeng benua dan lempeng samudra. Kemudian, lempeng samudra akan menunjang ke bawah lempeng benua karena densitas lempeng benua lebih besar. Mitigasi gempa itu ada pra, saat, dan pasca. Pra bencana: 1. Menyiapkan rencana penyelamatan diri. 2. Pelatihan seperti merunduk dan melindungi kepala. Ketiga, menyiapkan alat pemadam api. Keempat, membangun rumah tahan guncangan gempa. Kelima, memperhatikan daerah rawan gempa. Saat bencana: 1. Jangan panik. 2. Berlindung di bawah meja. Ketiga, jika ingin keluar dari gedung, jangan pakai lift, pakai tangga darurat. 4. Segera keluar dari ruangan untuk menghindari guncangan susulan. Pasca bencana yang dilakukan: tetap waspada gempa susulan. Berdiri di tempat yang terbuka jauh dari yang berisiko tumbang. 3. Periksa keberadaan api yang berpotensi kebakaran. Jika dalam mobil, berhenti sejenak dan jangan menepi di bawah pohon atau gedung. Seperti contoh, saat terjadi gempa: 1. Jangan panik. Upayakan keselamatan diri Anda dengan berlindung di bawah meja. Seperti contoh, setelah guncangan sudah benar-benar reda, segera evakuasi diri Anda dan keluar ruangan. Sekian. Nama Indah Nami Papahan, NIM 118120063, Prodi Teknik Geofisika, alamat asal Tapanuli Utara, Sumatera Utara, tempat tanggal lahir Bekasi 19 September tahun 2000, IG-nya Indah Nami Papahan. Nama Anissa Ayu Sabrina, NIM 141171113, Prodi Teknik Informatika, alamat Waihui, Lampung Selatan, tempat tanggal lahir Bekasi 9 Mei 1999, IG-nya @AnissaAyuSBRN guys. Nama Restu Yanandra, NIM 118170016, Prodi Teknik Mesin, alamatnya Lampung Timur, tempat tanggal lahirnya Bandar Lampung 18 Maret 2000, IG-nya @yanandra___ ya guys. Nama Ayu Rosyalina Marsha, NIM 118310080, Prodi Teknik Biosistem, alamat Bandar Lampung, tempat tanggal lahirnya Bandar Lampung 17 Januari 2000, IG-nya @ayumarsha _A ya guys. Saling follow biar kita saling mengenal satu sama lain. Oke, anggota selanjutnya ada Nita Arsela, NIM 1182523,
Prodi Teknik Lingkungan, alamat Tanggamus Lampung, tempat tanggal lahirnya Jatisari 4 Oktober 2000, IG @nitersela. Ada Aryo Dwi Burgandi, NIM 118300016, Prodi Teknik Kelautan, alamat Waihui, Lampung Selatan, tempat tanggal lahir Pagar Alam 14 April 2000, IG-nya @aryodwi004. Di follow ya guys, biar kita saling mengenal. Ada Ibnu Sayuki Rizkula, NIM 118320035, Prodi Teknik Fisika, alamat asal Padang Pariaman, Sumatera Barat, tempat tanggal lahir Pekanbaru 26 Juli 2000, IG-nya Ibnu Sayuki Rizkula ya guys. Ada Sinta Putri Utami, NIM 118260028, Prodi Farmasi, alamatnya Waikana Lampung, tempat tanggal lahir Waikanan 11 Juni tahun 2000, IG-nya @foliamo_, O-nya double O. Salam kenal dari kelompok 7. Semoga ilmunya bermanfaat ya guys. Bye bye.